وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Ini Ustaz yang saya mau tanyakan, ini istilahnya pengalaman pribadi saya jadi jamaah di masjid dekat rumah di kompleks saya. Ini menyangkut tentang khusyuknya sholat. Khusyuknya sholat. Ya, cuman ada sedikit kendala ketika saya mau khusyuk ketika sholat, ketika menjadi jamaah di masjid dekat rumah saya. Ada yang banyak hal-hal yang menurut saya tidak sunnah di sini dilaksanakan oleh imam yang dekat masjid. Nah itu mengganggu Ustaz. Contohnya ini saya sebutkan saja. Kalau masjid dekat rumah itu mulai niatnya itu dijahar semua. Jadi kedengaran, sangat kedengaran. Salinya itu sangat keras sampai doa iftitahnya hampir kedengaran semua itu. Istilahnya kita tidak bisa bedakan yang mana disir, yang mana dijahar. Masya Allah. Ya, itu masjid kan. Nah, saya mau pergi ke masjid yang lain agak jauh, Ustaz. Nah, ini saya juga menjaga istilahnya silaturahmi dekat rumah. Jangan sampai saya berpindah masjid atau cari masjid lain yang lebih sunnah. Nanti khawatir istilahnya saya dengan tetangga tidak harmonis. Nah, itu Ustaz. Kira-kira gimana? Saya ini mau mencari namanya khusyuk dalam sholat, Ustaz. Sedangkan saya mau khusyuk, saya terganggu yang hal-hal yang kayak begitu, Ustaz. Baik. Apa itu dimaafkan atau bagaimana Ustaz? Atau ada mungkin tanggapan dari Ustaz segera? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan, alhamdulillah bagus kenyataan yang terjadi. Memang seperti itu terjadi Pak. Kadang sebagian orang mungkin dia memahami bahwa di dalam sholat itu harus dilapatkan. Harus dilapatkan. Nah, ini yang sebagian orang kadang tidak memahami itu yang harus dilapatkan. Memang kewajiban Mbak. Sholat tidak ada sholat kalau tidak dilapatkan. Imam Syafi'i juga bilang seperti itu. Dari Imam Madhab Syafi'iyah. Tidak ada sholat kalau tidak dilapatkan. Cuman mereka kadang memahami lafaz itu maksudnya terucap. Tidak, lafaz itu sebagaimana dicontoh oleh Nabi SAW bergerak bibirnya. Bergerak lidahnya. Seperti Nabi SAW ditanya ya oleh tabi'in kepada para sahabat, gimana kalian bisa tahu bahwa Nabi membaca? Kata mereka bergerak jenggotnya. Jadi tidak ada suaranya, tapi bergerak jenggotnya. Ini namanya lafaz. Lafaz itu tidak harus ada suaranya, tapi bergerak bibir, bergerak lidah, itu namanya kita sudah melafazkan. Ini tidak dipahami di sebagian orang. Mereka kira harus ada suaranya. Harus ada suaranya. Ini kesalahan. Iya, kesalahan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika menukil bahwa dia sholat di belakang Nabi. Iya, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, orang-orang terbaik. Katanya, kanula yabda'una al-qira'ata bi alhamdulillahirabbil alamin. Adalah mereka semua menjaharkan itu mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Mulai di situ. Sebelum itu tidak ada yang dijaharkan. Kecuali imam. Dia bertakbir harus jaharkan takbirnya. Adapun makmum tidak. Jadi Nabi dia sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman. Tidak ada yang dijaharkan. Kecuali alhamdulillah langsung. Ini mungkin harus disampaikan dulu kepada mereka. Supaya mereka paham bahwa cukup itu bergerak bibir, bergerak lidah. Tidak boleh kita menjaharkan, apalagi akan menghasilkan taswis. Taswis itu Pak akan mengganggu tetangga. Rapatkan sop saja yang jelas-jelas itu Nabi katakan sawu sufubakum. Terus luruskan sop kalian, rapatkan. Tapi bersamaan dengan itu kata Nabi, linu baina aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah di antara tangan atau kaki saudara kalian. Arti kenapa? Supaya tidak mengganggu. Jangan sampai kita keras merapatkannya, dia terganggu dalam sholatnya, dia tidak khusyuk. Ini dalam hal yang memang
disyariatkan, dianjurkan. Nah, ini mungkin yang perlu dulu kita kasih tahu. Adapun terkait dengan kita, apakah kita sholat tempat lain atau tetap di situ? Tetap di situ lebih baik. Tetap di situ lebih baik daripada kita pergi. Apalagi akan menimbulkan nanti persangkaan buruk. Ah, ini kalau sudah mulai berjenggot, sudah begitu. Nakafirkan maki semua. Nabid'akan maki semua. Ah, jangan, Pak. Tetap di situ, kita bersabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada kita pergi. Daripada kita pergi. Masalah khusyuk dalam sholat, kita akan khusyuk kalau kita sibuk dengan bacaan kita. Ini kan karena kita mendengarkannya. Karena kita mendengarkannya, merasa terganggu dengan dia, kita memikirkan dia. Kalau kita masuk sholat, hanya kita pikirkan apa yang kita baca, apa yang kita gerakkan setelahnya, insya Allah kita tidak terganggu. Insya Allah kita tidak terganggu. Itu bang Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share.